Betul. Enggak, kemarin udah dapet, udah Mm-mm. disetujuin. Terus kan Bapak minta dikoreksi tuh. Yang yang Mas Bangkit kemarin lewat WA ya? Enggak Pak, saya Zoom juga kok sama Bapak Pak. Oh, coba kita. Tapi di Siakan udah ngajuin belum? Si akad udah diajuin Pak. Cuman Oh, saya tuh lupa password saya tuh apa Pak. password Siakan. Iya, Lewat Gmail aja. oh iya Pak, nanti saya masuk lewat Gmail Pak. Masuk lewat Gmail, jadi bisa masuk tetap. Iya Pak, karena komputer kantor nggak bisa pakai Gmail. Oh iya, nanti Gmailnya tertempel di komputernya. Mm-mm. Oke. Ntar saya buka di laptop Pak. Oke. Ini judul kemarin. Betul, betul. Itu kan kemarin arahan Bapak tuh kan minta buat eh, apa namanya ya, dibuat spesifik tuh ya. Opsinya tuh dibuat Hmm. spesifik subsektor apa aja. Ya, Atau opsi selanjutnya adalah pakai nganalisis jurnal yang harus ya. 10 varian, harus 10 varian kasus yang ada plus sama minusnya, H0 Mm-mm. sama H1-nya. Nah, kayaknya Pak kalau sebanyak itu agak susah juga Pak saya buat metainnya. Karena kan saya harus Hmm. ngelihat variabel-variabel karena penghindaran pajak ya Pak. Berarti kan saya harus ngelihat variabel-variabel laporan keuangannya seperti apa. Hmm. Nah, rencananya saya mau buat lebih spesifik lagi nih Pak. Jadi kayak Apa? evaluasi kinerja aja Pak, evaluasi kinerja keuangan di perusahaan manufaktur. Apa jadi Saya judulnya spesifikin apa? lagi Gimana? subsektor komponen otomotif. Oh, coba ketikin judulnya di chat. Oke, Pak. Oke, kalau memang udah oke langsung digas, jangan lama-lama. Oke, oke. Terus tahunnya nih Pak, tahun datanya, menurut Mm-mm. Bapak gimana ya Pak? Kalau subsektornya apa tadi? Subsektornya tuh di otomotif Pak, komponen otomotif. Otomotif, Subsektor otomot, komponen otomotif. Lebih komponen otomotif. spesifiknya tuh ke spring Pak. Spring tuh kayak per. Oke, oke. Saya tadi Eh, kemarin udah nyari-nyari Pak, ada 3 perusahaan. tiga perusahaan. Ada 3 perusahaan. Nanti saya bandingin laba netonya, laba brutonya, dan lain-lain lah, Pak. Kalau 3 perusahaan 5 tahun lah paling enggak. Oke, 5 tahun. Nah, lima kalau tahun. saya tuh maunya, bukan maunya ya, Pak. Pikiran saya tuh gini, Pak. Saya tuh pengen Mm-mm. ngeliat, kan kemarin sempat COVID ya, Pak. Ya, Nah, kinerja waktu COVID dan pasca COVID tuh gimana? boleh, tapi jadinya ada dua. Ada dua. Gimana tuh, Pak? Jadi perhitungan pada semasa COVID, Hmm? kemudian ada analisis Hmm? perhitungan setelah COVID. Oke. Nah, Mas Bangkit maunya menghitung dua-duanya atau jadi satu aja? Jadi satu. Nah, Jadi saya jadi satu. ngebandingin per tahun gitu, Pak. Oh, jadi bandingin per tahun. Boleh, nggak masalah. Betul. Oke. Nggak jadi masalah, bisa itu. Oke. Berarti kan kalau misalnya saya bandingin COVID dari 2019, 20, 21, 22, 23 berarti kan, Pak? Ya, betul. Kalau Masih oke, Pak? Hmm? bandingin COVID berarti kan pembandingnya setelah Hmm? COVID atau sebelum COVID. Ya, Nah, itu juga artinya Mas Bangkit menghitung juga dong. betul, Pak. Berarti kan saya tadi, Pak, COVID kan 2020 ya, Pak? Ya, Berarti kan saya ngeliat 2019-nya nih. mm-mm. 2019 saya lihat, 2020-nya saya lihat, 2021-nya saya lihat. Nah, yang sebelum atau sesudah COVID-nya mau diambil tahun berapa? Sebelumnya tadi 2019, Pak. Sesudahnya 2021. Itu kalau Oh, rencananya gitu. mau 3 tahun. Tapi kalau tadi 5 tahun, nah agak bingung juga nih, Pak. Saya ngambil datanya nanti gimana 2019-nya, 2018-nya. Karena kemarin saya buka laporan di BEI ya Pak, di Bursa Efek buat laporan keuangan. Itu Mm-mm. terakhir 2019 dia. Ya, berarti ambil aja sampai 2019 sampai dengan 2024. Oke. Eh, 6 tahun dong Pak. 5 dong. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 dong Pak. Oh, 6 ya. 6 Pak. Ya, boleh di kalau 2024 itu kan bagusnya karena kan dia terbaru kondisi terkini Hmm, hmm. gitu. Apa mau dibuang 2019-nya boleh. Jadi Oke pas Pak. itu kan. Eh, maksud saya kalau tiga, Hmm, kalau 6 itu kan tiga tahun untuk COVID, 3 tahun. hmm, COVID itu kan cuman 2019, sorry, hmm, 2020, 21, udah dua ya, hmm. hampir Saya 3 tahun. 2019, 20, 21 Pak. Nah, Pikiran awalnya Pak. ya Waktu. Hmm, berarti sisanya yang setelah COVID kan? hmm.
Nah, gitu. Boleh ya sih. Mau mau tadinya mau saya pikir kalau 6 kan berarti 33, tapi kalau mau ambil Hmm. 5 juga nggak apa-apa. Oke Pak. Cukup mewakili Oke sih Pak. dua tahun terakhir itu kan karena kan kondisi terkini kan. Oh iya Pak. Oke Hmm. Pak. Oke Pak. Saya ketik dulu Jadi Pak. Hmm. diketik dulu ya, diketik dulu. Oke Pak. Biar saya edit langsung. Biar Siap. ngerjain. Saya pikir udah ngerjain, belum ngerjain ternyata. Iya, saya mikirin datanya Pak. Oh, banyak banget ya Pak. Jangan dipikir-pikir lama-lama. Iya Pak, nanti slide-nya saya Gas. pikir Pak. Langsung saya kerjain Pak. Langsung sampai Ya, selesai Pak. iyalah. Kalau pikir-pikir doang nggak selesai. Nah itu Pak. Hmm. Makanya saya butuh bimbingan sama Bapak nih biar Hmm. selesai. Gas, pokoknya jangan sampai nggak selesai. Iya Pak, aman Pak, insya Allah. Nanti disiapkan, Hmm? dimasukin ya, tiap bimbingan masukin. Oke Pak. Karena kan Saya, ada minimalnya kan 8. hmm, Nanti masukin di sini, di menu ini. oke Pak. Ini udah Saya ada 2. kayaknya udah masukin dua deh Pak. Tambahin lagi bawahnya. Oke Revisi, Pak. revisi judul gitu. Ya, yang kedua saya revisi judul Pak. Nanti yang ketiga Oh, saya masukin bab satu lah Pak. ya boleh. Buat satu, terus dipastein link Zoom-nya juga boleh. Oke Pak. Buat bukti. Ini di chat udah ada. Lagi Pak, lagi saya ketik Oke. dulu Pak. Oke, Kak. Nah, izin itu Pak. Oke, evaluasi kinerja keuangan. Jadi nanti saya kayak ngebandingin gross profitnya gimana, terus rasio likuiditasnya gimana, likuiditasnya gimana, terus rasio aktivitasnya gimana, kayak aset dan lain-lainnya, terus Hmm. darnya gimana, debt to aset rasionya gimana, terus uh, TIE-nya berapa, Tapi berarti tetap pakai SPSS perhitungannya ya? perhitungannya pakai, SPSS tetap. iya Pak, tetap kalau itu Pak, Oke, nggak masalah. tetap Pak. Berarti cari jurnalnya. Jurnalnya udah ada belum? Nah itu Pak, saya jurnalnya belum ketemu Pak. Hmm, cari dulu minimal paling nggak 10 lah. Kan ini ngebandingin data Pak. Hmm, Kayak kuantitatif deskriptif gitu Pak. Berarti kan nggak usah ya. pakai itu Pak. Nggak usah pakai jurnal nggak sih Pak? Ya buat referensi boleh lah cari. Oke Pak, Mudah-mudahan. nanti saya coba cari Pak. Tapi nggak 10 lah ya Pak. Satu atau dua lah ya kan Pak? Ya jangan satu ada dua lah. Nanti kamu dibantai penguji. Kalau bapak sih nggak Ya, masalah. Yang oke ngujinya Pak. nanti. Siap. Gitu. Nah, itu memang kelemahannya kalau analisis deskriptif ini. Hmm, Biasanya akan muncul banyak pertanyaan nanti dari penguji. hmm, Itu tinggal tinggal Mas Bakit aja. Kalau memang tetap maunya seperti ini, hmm. ya akan banyak pertanyaan nanti dari penguji. Oke Pak. Oke Kira-kira Pak. gimana? Kalau saya pikir evaluasi kinerja keuangan pada superaktor komponen otomotif. Nggak bisa dibikin yang lebih. Ini kan tadi mengukur kinerja keuangannya. Kenapa nggak kinerja keuangannya taruh di belakang gitu? Kira-kira taruh di belakang maksudnya gimana Pak? Jadi perusahaan yang diukur itu kan berarti pengaruh ini nih, pengaruh analisis pengaruh pengaruh rasio keuangan, nah gitu kan, Oke Pak. ya terhadap kinerja keuangan gitu. Oke Pak. Tapi ditambahin lagi, jangan cuma satu analisis rasio keuangannya cuma satu kan, cari lagi rasio keuangan atau rasio keuangannya dipecah lagi yang terkait dengan rasio keuangan apa aja komponennya kan, bisa seperti Oke itu. Pak. Oke Pak. Oke Pak. Nah, Nanti rasio saya. keuangan kan ada 3 kalau nggak salah. Iya Pak. Nah, Ada tiga-tiganya probabilitas. dimunculin Oke Pak. terhadap kinerja keuangan dengan subsektor perusahaan Oke. manufaktur, komponen otomotif. Itu. Jadi nggak muncul banyak pertanyaan dari pengujinya.
Gitu. Bis- Bisa nggak? Berarti sorry Pak. Sebentar. Cari dulu rasio keuangannya ada berapa aja? Ada apa aja? Di konsep saya udah ada 4 sih Pak. Nah, apa aja? Rasio profitabilitas, Nah, rasio likuiditas, ya. rasio aktivitas, sama Hmm. rasio solvabilitas. Nah, empat-empatnya aja dimunculin di sini Mhm. terhadap kinerja keuangan. Oke, berarti judulnya menjadi evaluasi. Jangan evaluasi, pengaruh gitu Oke, aja. pengaruh kinerja, pengaruh. Siap. Ya, keuangan. Nanti rasio keuangannya kamu pecah jadi empat ya. Oke, Pak. Empat-empatnya. Oke, pengaruh rasio Terhadap. 4 aspek Ada kinerja. pada Nah, padanya kinerja dulu atau perusahaan dulu, Pak? langsung kinerja aja. Terhadap Oh, oke. kinerja keuangan nih, Bapak kasih di chat nih. Ya, pengaruh Tapi rasio. diuraikan rasio keuangannya empat-empatnya. Oke. Jadi kan ada X1, X2, X3, X4. Ya, kinerja keuangan pada subsektor pada perusahaan. Oke. Saya ketik di chat ya, Pak. Oke. Kan datanya udah punya tuh tadi. Udah punya. Ada, Pak. Kalau jurnalnya sih, kalau ini banyak. Oke, Pak. Mm-mm. Cuman karena apa ya, mentok halaman, Pak. Halaman kan 30 sekian tuh, Pak. Gampang itu bisa. Teorinya Oke, nggak usah dalam-dalam. Karena kan oke, Pak. teorinya kan terkait dengan rasio keuangan, pengertian solvabilitas, kemudian aktivitas. Ini kan secara umum kan pengertiannya seperti itu. Jadi Iya, Pak. singkat-singkat aja, nggak usah perpanjang. Tuh. Mana udah diketik di itu belum? Sedang proses, Pak. Oke. Otomotif. Gitu, Pak. Pengaruh rasio rasionya sekali aja nggak usah diberulang-ulang. Oke. Oke. Dah, nanti saya benerin dari saya. Oke, Pak. Siap. Oke. Nah, gini. Baru ini. Oh, ini rasio juga ya. Oke, sip. Oke, Pak. Siap. Aman ya, Nah, Pak? aman. Siap. Gas. Berarti tinggal digas, Ya, Pak. Oke, Pak. Siap. cukup. Cukup, Pak. Ya, dah. Terima kasih banyak, Sip. Pak. Masih di kantor. Ya, berikutnya masih ada. Waduh, udah banyak lagi.